Mari kita sekali lagi menyiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan pagi ini. Tuhan, mari Kau yang siapkan kami Tuhan, hati kami Tuhan, cawan kami, bencana kami Tuhan pagi hari Tuhan, kami boleh menerima sebagian dari firman-Mu. Biar apa yang akan kami terima Tuhan ini boleh mengubahkan dan membuat kami mengerti arti dari firman-Mu dalam hidup setiap kami Tuhan. Karena kami percaya apa yang Tuhan ajarkan semuanya baik dan benar bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapaknya, di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Shalom semuanya saudara, selamat pagi ya. Pagi-pagi tadi hujan, tapi saya percaya itu tidak membuat kita menjadi mager ya, untuk kita boleh datang memuji dan menyembah Tuhan. Nah, pagi ini saudara temanya adalah tentang mencintai kebenaran. Saya percaya bahwa firman Tuhan itu baik dan benar buat setiap kita, amin. Dan apa yang Tuhan berikan, apa yang Tuhan janjikan, itu baik dan benar juga buat setiap kita. Tetapi permasalahannya, kita mau mencintai kebenaran itu, atau kita bahkan mengindahkannya dan kita lebih memilih kebenaran menurut pendapat setiap kita. Kita mau buka dari 1 Yohanes 5 pasal yang ke-20 saudara. Dikatakan akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah yaitu Yesus telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita supaya kita semua di tempat ini mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Dikatakan supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar, dan dikatakan supaya kita hidup di dalam Yesus Kristus Tuhan saudara. Kadang kita berpendapat sesuai dengan apa yang kita lihat saudara. Kadang kita berpikir sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Kita sudah tahu bahwa firman Tuhan baik adanya. Tetapi kadang kita seringkali bernegosiasi dengan Tuhan. Tuhan ini boleh enggak, ini boleh enggak, ini boleh enggak. Kita sama-sama tahu bahwa yang Tuhan kasih itulah kebenaran untuk setiap kita. Tetapi kadang kita sebagai anak-anak Tuhan, kadang suka bernegosiasi, kadang suka minta keringanan. Tuhan kasih 10 hukum Allah, taatilah itu. Tapi terkadang kita masih jatuh ke dalam salah satu poin yang ada di 10 perintah Tuhan. Seperti Adam dan Hawa, dia dipercaya Tuhan untuk mengelola semua apa yang ada di situ. Cuma satu, jangan makan pohon yang buahnya itu. Tuhan bilang jangan makan itu. Tetapi ketika kebenaran diri sendiri sudah memasuki pikiran, maka dia mengindahkan apa kebenaran yang Tuhan beri dalam hidupnya. Dan akhirnya sama-sama tahu jatuh makan buah itu. Kadang kita sudah dapat kebenaran firman Tuhan, tetapi kita gak mau hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Dikatakan kita mau hidup di dalam kebenaran atau mau di luar kebenaran. Saya percaya kalau kita hidup di dalam yang benar, yaitu Tuhan, saya percaya Tuhan menjamin setiap kita, amin. Karena semua apa yang kita punya kan asalnya dari Tuhan saudara. Kalau kita hidup menempel dengan yang benar, kepada Allah yang benar, saya percaya hidup kita akan dibedakan dengan orang-orang yang tidak mau melakukan kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan artinya apa? Mau melakukan kehendak Tuhan dan menjadi pelaku firman. Ini yang kadang susah untuk dilakukan. Kita mendapat banyak sekali pengajaran firman, tetapi kita kadang moh-mohan untuk melakukan. Kadang kita masih tergelincir, masih jatuh. Tetapi hari ini, tadi dikatakan dalam 1 Yohanes 5 ayat 20, bahwa kita harus mengenal yang benar. Kita mengenal Yesus dalam hidup kita. Dan kita ada di dalam Dia. Tadi kita nyanyikan, kau di dalamku
dan ku di dalammu, dan tak dapat kita hidup di luar kasih Tuhan. Cuma satu, yaitu melalui Tuhan Yesus Kristus yang benar itu. Maka hidup kita akan menjadi seperti apa yang Tuhan mau, dan kekekalan jadi bagian setiap kita, saudara. Pagi hari ini entah sudah berapa banyak kebenaran firman Tuhan yang sudah kita terima. Mari belajar untuk melakukan kebenaran dan mencintai kebenaran itu, saudara. Jangan sampai kita mencintai kebenaran diri sendiri, yang istilahnya ngelakuin apa sekarep dewek kita. Pokoknya sekarep saya lah, saya mau ini mau itu saya lakukan. Kalau dosa tinggal tobat, ya kan. Kalau jatuh lagi tinggal tobat lagi. Firman Tuhan dan Tuhan itu nggak bisa kita permainkan, saudara. Kita tahu bahwa itu dosa, jadi jangan kita mendekati dosa. Kita tahu bahwa itu salah, jadi jangan kita mendekati yang salah itu. Tapi terkadang kita, ya udah cincailah, hari ini jatuh, besok tobat, Tuhan masih menerima kesalahan kita. Nanti jatuh lagi udah gampang lah, nanti juga kalau ke gereja, doa, minta ampun, Tuhan ampuni. Tuhan ampuni, akan mengampuni. Tapi mau sampai kapan kita ada seperti itu, saudara? Sudah tahu kebenaran firman Tuhan, tapi kita malah mencobai. Sudah tahu apa yang Tuhan berikan, tapi kita malah istilahnya menjauh dan melakukan sesuai apa yang menjadi kebenaran diri sendiri, saudara. Hari-hari ke depan cuma satu jalan, yaitu melalui Yesus yang berjalan bersama kita untuk kita bisa mencapai to the top dan garis akhir, saudara. Kita nggak bisa, tadi katakan kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau, Tuhan. Ada yang bisa jalan sendiri untuk to the top, saudara? Saya rasa semua nggak ada. Semua pasti butuh Tuhan, butuh penyertaan Tuhan untuk membawa kita naik, naik dan terus naik, saudara. Pagi hari ini saya akan bagikan dengan cepat 3 poin untuk kita bisa hidup di dalam kebenaran, mencintai kebenaran firman Tuhan. Yang pertama, kita harus mengetahui siapa kebenaran itu dan apa kebenaran itu dalam hidup setiap kita. Yohanes 1 ayat 17 berkata, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Semua apa yang tertulis di Alkitab, semua apa yang kita pelajari, yang kita renungkan, di balik semuanya itu satu kebenaran datangnya dari Yesus Kristus. Makanya poin yang pertama, kita harus tahu siapa kebenaran yang tinggal di hati kita. Apa kebenaran yang bisa kita ambil? Itu yang harus kita tahu, saudara, hari-hari ini. Jangan sampai kita sudah menerima Yesus sebagai juru selamat, lahir baru, dibaptis, tapi kita malah merusakkan apa yang sedang Tuhan bangun dalam kehidupan setiap kita. Kita terima Yesus sebagai juru selamat, kita lahir baru, didoakan, ya kan, ditumpang tangan oleh hamba Tuhan, dinubuatkan sesuatu. Itulah hal kebenaran yang sudah kita terima, saudara. Tetapi pertanyaannya, setelah itu, apakah kita tetap on the track atau kita keluar dari jalur, saudara? Karena pikiran kebenaran diri sendiri itu akan menggoyahkan apa yang kita terima dari Tuhan. Untuk kita bisa mencintai kebenaran Tuhan dalam hidup kita, maka ketahui, cari tahu apa dan siapa kebenaran itu dalam hidup kita, saudara. Tadi saya katakan yang berasal dari Tuhan semuanya baik dan benar buat kita, amin. Even kita diizinkan mengalami cobaan, proses,
harga yang harus kita bayar. Tetapi endingnya itu baik dan benar buat setiap kita. Amin. Lalu poin yang kedua, saudara. Poin yang kedua adalah setelah kita mengetahui apa selanjutnya, kita harus percaya. Kadang kita tahu, dikasih tahu melalui firman Tuhan, tapi kadang kita nggak mau percaya, saudara. Masa sih Tuhan bisa kasih mukjizat? Masa sih Tuhan bisa nyembuhin orang, ya kan? Dulu saya tuh agak tidak percaya dengan mukjizat, saudara. Dengan kuasa Tuhan yang bekerja, ya kan? Di awal-awal saya bertobat, saya masuk ke tempat ini, saya diajak pelayanan ke pulau-pulau. Hati saya ini masih nggak percaya, saudara. Masa iya sih Tuhan, masa iya sih bisa orang sakit bisa sembuh dan segala macam. Pelayanan saya tetap pelayanan, tapi hati ini dan pikiran ini bekerja dengan sangat luar biasa. Menutup semua firman, menutup semua apa yang Tuhan beritakan pada saya. Sampai akhirnya hari itu kita pelayanan ke Tentena, saudara. Ada KKR kesembuhan, saya tugas jadi singer, jadi WL. Tiba-tiba ada orang lumpuh, dibawa pakai katil, ya kan, ditaruh di depan. Ada Koheri juga kalau nggak salah yang nuntun ya kok. Saya lagi nyanyi, lagi nyembah, lagi basah, tapi hati saya dan pikiran saya, waduh ini kalau nggak berdiri mateng ya kan. Udah dibawa ke depan, kalau nggak berdiri gimana? Muka kita akan malu, saudara. Itu pikiran yang berjalan dalam pikiran saya saat itu. Wah udah, saya udahlah nggak peduli, pokoknya udah tutup mata aja, saya tutup mata. Kalau sampai gagal nih gimana ini, ya kan? Kurang percaya, saudara. Ada hamba Tuhan, ada Ibu Nani, tapi saya masih kurang percaya hari itu. Sampai akhirnya saya melihat sendiri, berdiri dan bisa jalan. Dan hari itu saya cuma bisa bilang, Tuhan, saya minta ampun. Saya kurang percaya. Kadang kita ini butuh lihat dulu baru percaya. Padahal kan Tuhan ngajarin kita hidup bukan karena melihat tapi percaya. Tapi kadang kita sebagai manusia kudu dibuktiin dulu baru oh iya bener ya mujizat itu ada, ya kan. Hari itu orang lumpuh berdiri jalan di depan saya. Itu mengubahkan semua pemikiran dan kebenaran diri sendiri dalam hidup saya, saudara. Yang tadinya tidak percaya dan kurang percaya, tetapi Tuhan adakan tepat di depan mata saya. 2 Korintus 5 ayat 7 berkata, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Pasal 4 ayat 18, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Saya butuh melihat dulu, saudara, baru mau percaya sama Tuhan. Padahal saya sudah masuk, sudah terima Tuhan sebagai juru selamat, tapi saya tidak percaya. Saya didoakan lahir baru, tapi tetap hati saya nggak mau percaya. Saya butuh melihat, baru saya percaya. Dan Tuhan mengadakannya buat kehidupan saya hari itu. Poin yang kedua, believe the truth. Percaya kebenaran itu. And your life is going to change. Dan hidupmu akan berubah. Sejak saat itu, hidup saya taruh di hadapan Tuhan. Sampai pagi hari ini, saudara. Ketika saya mulai belajar untuk percaya, Tuhan, aku mau percaya. Aku mau menggantungkan hidupku kepadamu. Maka Tuhan akan membuat perubahan demi perubahan dalam kehidupan setiap kita.
Dikatakan yang paling bawah, percaya bahwa apa yang asalnya dari Tuhan pasti benar. Amin. Ketika saya melihat itu orang lumpuh berdiri, saya nggak langsung amin. Tapi saya bilang, wah ini pasti ada orang pintar nih, atau dia mungkin pura-pura lumpuh. Ya kan? Itu pikiran saya, saudara. Saya melihat sendiri yang asalnya dari Tuhan itu bisa berjalan, tetapi pikiran saya bilang, wah ini kayak pura-pura nih. Tapi ketika itu Tuhan kayak menampar saya dan saya nggak tahu kenapa akhirnya saya melihat itu bukti nyata, mukjizatnya bekerja di depan mata saya. Dan hari itu saya percaya yang dari Tuhan pasti benar. Bukan bohong, bukan hoax, bukan asal-asalan. Dan apa yang Tuhan firmankan, apa yang tertulis di Alkitab, itu adalah berita kebenaran buat setiap kita. Amin. Alkitab bukan kitab yang hoax, bukan kitab yang menawarkan kebohongan. Tapi Alkitab dan firman Tuhan menawarkan kekekalan dalam hidup setiap kita. Amin, saudara. Poin yang kedua, mari terus percaya dan percaya sama Tuhan. Jangan kayak saya yang istilahnya udah terima Tuhan tapi masih kurang percaya. Kudu ngeliat dulu baru akhirnya percaya. Itu kebenaran pikiran diri sendiri yang mengoyakkan rasa percaya saya sama Tuhan. Yang ketiga, saudara, yang terakhir, setelah kita tahu dan percaya apa yang harus kita perbuat, kita harus hidup di dalam kebenaran itu sendiri. Yohanes 8 ayat 31 dan 32 berkata, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan setiap kita pagi hari ini. Amin. Ketika kita sudah tahu siapa itu Tuhan yang tinggal dalam hidup kita, kita percaya pada kebenaran itu. Yang ketiga, mari hidupi apa yang Tuhan taruh dalam kehidupan setiap kita. Tetap mendeklarasikan setiap deklarasi dan firman Tuhan. Hidup dalam firman dan janjinya. Dikatakan kalau kita tetap dalam firman-Nya, tetap dalam Tuhan, dikatakan kita benar-benar muridnya. Dan kalau kita ada di dalam situ, kita akan mengetahui kebenaran demi kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan setiap kita dari hal apapun mungkin yang iblis taruh dalam hidup kita, saudara. Hidup di dalam kebenaran Tuhan, hidup bersama dengan Tuhan, itu akan membawa kita mempunyai pengalaman pribadi yang dahsyat sama Tuhan, saudara. Saya percaya hari-hari ke depan, mari saudara, jangan kita memakai kekuatan kita sendiri, jangan kita memakai kebenaran pikiran kita, tapi pakailah apa yang Tuhan beri dalam kehidupan kita. Dan pertanyaannya hari ini adalah, posisi kita hari-hari ini adalah sebagai murid Tuhan, sebagai anak kesayangannya, atau kita menjadi orang asing di mata Tuhan. Jangan sampai kita seperti gadis-gadis yang bodoh, yang pada akhirnya tidak dikenali dan tidak diizinkan masuk, saudara. Tapi apa yang kita dapat setiap pagi, setiap firman yang kita dapat, mari ambil itu, masuki dalam hidupmu dan lakukan dalam kehidupan kita. Ayat yang terakhir, saudara, Yohanes 14 ayat 6 berkata, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini ayat yang sangat familiar, terkenal. Yesus jalan dan kebenaran dan hidup buat setiap kita.
at the end kita akan kembali kepada Bapa. Hanya melalui Yesus kita bisa masuk ke dalam kerajaan Allah Bapa kita. Amin. Hanya melalui kita percaya, kita tahu siapa Yesus dalam hidup kita, dan kita hidup di dalam Yesus, at the end kita akan datang kembali kepada Sang Pencipta. Ayat ini berkata, tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Dengan kata lain, untuk kita masuk surga cuma satu jalan, satu tiket, yaitu melalui Sang Juru Selamat dalam hidup kita, Sang kebenaran sejati dalam hidup kita, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Mencintai kebenaran apapun yang Tuhan beri. Mari hari-hari ini dimampukan, minta Tuhan mampukan untuk kita bisa mencintai Tuhan lebih dari yang sebelum-sebelumnya, saudara. Saya percaya firman Tuhan, kebenaran firman-Nya yang akan membuat kita dibukakan mata kita, dibukakan pikiran kita untuk kita berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Tuhan berkati kita semua. Saudara, hidup di dalam kebenaran. Kebenaran itulah yang memerdekakan kita. Ya, saya kasih satu contoh yang dinamakan kebenaran itu membuat kita hidup merdeka. Ya. Nah, siapa kebenaran itu? Yaitu Yesus Kristus Tuhan. Dan hidupilah kebenaran itu. Kebenaran adalah firman Tuhan. Kemarin saya pergi melayat ke suaminya Ibu Iin yang dibawa pulang. Kami nginap di satu hotel. Untuk pergi ke rumah duka itu jalan terus harus U-turn balik, ya, baru sampai. Nah, di situ yang paling dekat itu adalah ada U-turn yang paling dekat, tapi di situ ada rambu-rambu tidak boleh U-turn, ya, tidak boleh belok langsung. Harus terus jauh, agak jauh lah, terus. Nah, di situ ada tanda boleh belok untuk muter. Nah, tapi di situ di tempat yang deket ini ada Pak Oga, tahu ya, yang suka itu suruh yuk jalan terus kita kasih uang. Nah, pilihan kan, hidup kita tuh pilihan, mau belok cepat ngasih uang, ya. Tapi kan tidak hidup dalam kebenaran. Di mana tidak hidup dalam kebenaran, hati itu deg-degan. Saya tuh jalan, saya tuh bilang, saya tuh dulunya nggak tahu rambu-rambu. Saya bilang, kok nggak belok? Saya kan ada beberapa mobil yang belok. Ah, kita terus saja, katanya gitu. Nah, tambah jauh. Itu nggak boleh, Bu Nani. Oh, nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Itu mobil-mobil yang lain belok. Saya bilang, ya itulah katanya. Tapi sebetulnya ada tandanya kalau nggak boleh belok. Terus kan akhirnya, nah terus yang kedua itu kan siangnya, terus sorenya kan kita pergi lagi, oh iya ternyata ada rambu-rambunya. Nah saudara, seringkali kita tahu ada rambu-rambu firman, ya. Kadang-kadang melanggar kan. Nah yang begitu tuh sebenarnya kalau melanggar itu sebetulnya ada sesuatu hal yang ketakutan dalam diri kita. Jangan-jangan betul saudara, ini teman saya yang ngendarain ngomong gini, kita tuh pernah kata gitu, ya seperti ini, kita nggak tahu besoknya kita dapat surat panggilan bahwa kamu pada jam ini melanggar. Kok tahu? Ada dipotret saudara, kayaknya ada CCTV-nya, saya juga nggak tahu, atau ada polisi, tak lihat nggak ada polisi, cret dipotret.
ada bukti. Ya. Kita tidak bisa ya, mengelak. Ada bukti bahwa kita melanggar. Saudara tahu, Roh Kudus itu yang selalu motret kita. Setiap kali tindakan perbuatan kita yang tidak benar itu dipotret, ceret. Nah, nanti kalau di surga diomong, nih kamu pernah berbuat ini, kamu belum minta ampun loh. Kapan sih Tuhan, aku sudah lupa. Tunjukin, ceret potretnya. Oh iya, aku pernah berbuat seperti ini. Makanya satu hal ya. Tadi Bom tuh ngomong begini kan. Dosa minta ampun, dosa minta ampun. Seharusnya jangan seperti itu terus-terusan. Tapi kalau tetap kita lakukan hal yang dosa, cepat beresin. Karena begitu kita beresin dengan darah Yesus, itu terus gak ada. Seperti kalau kita kena tilang itu cepat beresin. Kalau enggak terus kita dikejar. Beresin, ya sudah aku melanggar, aku bayar. Ya, sudah selesai. Selesai, bebas lagi dalam hidup kita. Nah, ini salah satu hal waktu Pompo nyampaikan firman, iya ya, itu kejadian kemarin gitu ya. Sayanya mau melanggar, tapi sebenarnya melanggarnya karena saya tidak tahu. Tapi setelah dikasih tahu, itu ada rambu-rambunya, tidak boleh jalan ke situ. Harus jalan terus agak lama baru ada belokan. Ya, saudara. Nah, belajarlah hidup di dalam kebenaran dan mencintai kebenaran supaya hidup kita itu ada kemerdekaan. Kalau kita itu hidupnya benar ya, jalannya lurus, terus akhirnya ada belokan kita belok, jalan sesuai dengan peraturan, sesuai dengan hidup dalam kebenaran firman, kita nggak usah takut. Karena apa? Kebenaran itu memerdekakan saudara dan saya. Amin. Yuk kita berdoa. Terima kasih untuk pagi yang baru Tuhan, untuk hari yang baru yang Kau berikan buat kami. Terima kasih untuk hari ini, terima kasih untuk kekuatan, kesehatan yang Kau berikan, perlindungan yang Kau berikan buat kami. Terima kasih untuk semua dan semuanya ini ya Bapak. Pagi hari ini kami mengucap syukur, biarlah sepanjang hari ini kebenaran firman-Mu yang selalu ada di hadapan kami. Hidup kami mau hidup dalam kebenaran supaya ada kemerdekaan, tidak ada rasa takut Tuhan, karena kami tahu kami hidup di dalam kebenaran-Mu. Terima kasih untuk semuanya. Bapak, terima kasih buat selama sepanjang 1 jam kami boleh menyembah Engkau dan memuji nama-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Bapak, kami berdoa untuk cuaca saat ini. Engkau tahu bahwa goncangan-goncangan mulai terjadi juga di Sulawesi Utara. Kami minta anugerah-Mu turun Tuhan. Engkau tetap pegang kendali atas keadaan cuaca yang ada di negara kami ini. Terima kasih, kami percaya Kau mendengar doa-doa yang kami naikkan di hadapan-Mu. Bapak, saat ini kami juga berdoa untuk pemerintahan negara kami Tuhan. Engkau tahu akan rencana dari Bapak Presiden kami untuk menyelesaikan IKN, untuk menyelesaikan semua bendungan-bendungan, untuk menyelesaikan infrastruktur. Tuhan, kami minta dalam nama-Mu, pembenahan-pembenahan terjadi dengan adanya korupsi dan sebagainya. Masih banyak Tuhan akan semua rencana daripada Bapak Presiden kami, dan saat ini Bapak Presiden kami bersama dengan stafnya mengejar segala sesuatu, berlomba dengan waktu Tuhan yang sangat amat singkat. Oleh karena itu kami hanya mempersembahkan bangsa ini, masa depan bangsa ini ke dalam tangan-Mu. Engkau yang akan mengatur yang terbaik untuk bangsa ini ya Tuhan. Dan kami mau mempersembahkan bangsa ini ke dalam tangan-Mu. Lakukan yang terbaik buat bangsa kami. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk kasih setia-Mu dan terima kasih untuk berkat-berkat yang Kau anugerahkan buat kami. Bapak, saat ini kami datang di hadapan-Mu.
Kami tetap minta daya tahan tubuh yang baru, daya tahan tubuh yang dari surga. Karena kami tahu Tuhan, di dunia ini banyak vitamin. Kami tahu kami perlu juga vitamin. Tapi setiap pagi kami minta vitamin yang dari surga. Ada daya tahan tubuh yang dari surga. Kami terima di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah daya tahan tubuh dari surga kami terima memasuki akan tubuh jasmani kami. Di dalam nama Tuhan Yesus bersenyawa dengan tubuh kami. Dan mulai memasuki akan seluruh hidup kami. Mengusir segala sesuatu yang tidak baik dalam hidup kami. Memberi kekuatan yang baru. Memberi kesehatan yang baru, mengusir semua sakit penyakit yang ada dalam tubuh kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus jadi atas hidup kami. Terima kasih untuk semuanya. Bapak, saat ini kami mau menyerahkan semua pergumulan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami tahu banyak pergumulan yang ada dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu. Kami mau mempersembahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Engkau buka jalan pada saat kami tidak ada jalan. Engkau sembuhkan saat kami sedang mengalami kesakitan. Engkau sendiri yang akan memulihkan setiap keluarga kami. Terima kasih untuk semuanya. Bapak, pada pagi hari ini kami mau berdoa buat keluarga daripada Ibu Iin yang sudah Kau bawa suaminya pulang. Kami berdoa untuk Ibu Iin, kami berdoa untuk kedua anaknya, menantu dan cucu-cucunya. Biarlah Engkau menaungi dengan anugerah-Mu Tuhan. Engkau terus menopang dalam pelayanannya. Engkau yang akan menopang dalam kekuatan kesehatannya. Engkau yang terus akan membuat penopangan. Kami berdoa untuk Stephen yang terlalu syok dalam menghadapi akan terkejutnya akan papahnya yang Kau bawa pulang. Engkau topang Stephen Tuhan untuk dia boleh berdiri dan mengerti dan Kau pulihkan jiwanya. Terima kasih untuk semua dan semuanya. Bapak, kami sungguh menyerahkan semua keluarga Ibu Iin ke dalam tangan-Mu. Segala pujian, hormat dan syukur kami naikkan di hadapan-Mu Bapak. Terima kasih karena Engkau baik atas hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita masuk dalam pengurapan. Dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah pengurapan yang dari ilahi memasuki akan hidup kami. Masuki akan mata kami, telinga kami, bibir, mulut kami dan hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang tidak baik dalam hidup kami dipatahkan dan dihancurkan. Biarlah pengurapan pada tangan kami dan kaki kami Tuhan terjadi pada pagi hari ini. Hidup kami dalam selubung pengurapan yang daripada-Mu. Apa yang kami kerjakan, apa yang kami lihat, apa yang kami pikirkan, semua pas di hati-Mu. Memikirkan kebenaran dan jalan-jalan kebenaran. Terima kasih untuk semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.